Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas online. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Flowgorithm. Jadi Flowgorithm itu sebenarnya adalah aplikasi gratis yang biasa digunakan oleh pemula untuk belajar algoritma pemrograman melalui diagram alir atau flowchart yang sederhana. Kenapa banyak pemula menggunakan ini? Karena memang Flowgorithm itu mudah dipahami dan simpel. Kita tidak perlu menulis banyak kode karena di sini kita membuat programnya menggunakan simbol-simbol flowchart ini sudah. Contoh simbolnya seperti ini. Kemudian selain itu, Flowgorithm itu tidak terikat dengan bahasa pemrograman tertentu. Jadi kita bisa memantapkan dulu algoritmanya, kemudian setelah itu kita bebas nanti untuk memilih bahasa pemrograman mana yang akan kita dalami setelah kita benar-benar paham tentang algoritma. Kemudian kelebihan yang lain, Flowgorithm itu bisa dikonversi ke banyak bahasa pemrograman seperti C#, kemudian C++, Java, JavaScript, dan lain-lain. Kemudian simbol-simbol yang digunakan pada Flowgorithm itu ada 11, jadi ada ini. Dan untuk lebih detailnya nanti kita akan bahas satu persatu di video-video selanjutnya. Oke, sekarang kita akan coba praktek untuk membuat kalkulator sederhana untuk menjumlahkan dua bilangan. Oke, pertama kita buka dulu Flowgorithm-nya. Oke, ini saya perbesar. Tapi sebelum kita membuat aplikasinya, kita harus tahu dulu alur dari kalkulator sederhana tersebut. Oke, di sini saya akan buka Notepad. Oke, jadi kalau kita mau membuat kalkulator, kita harus dapatkan inputnya dulu. Jadi inputnya adalah dua bilangan yang mau dijumlahkan. Jadi di sini instruksi pertama adalah ambil bilangan pertama, kemudian ambil bilangan kedua. Kemudian setelah kita dapatkan bilangan pertama dan kedua sebagai input, selanjutnya kita hitung hasil penjumlahannya. Kemudian setelah kita tahu hasilnya, terakhir kita tampilkan hasilnya. Jadi ini adalah algoritma untuk kalkulator sederhana. Tapi dalam program itu, setiap input dan setiap proses itu membutuhkan variabel untuk menampung data. Jadi contoh di sini, kita kan akan mengambil input dari user untuk bilangan pertama. Jadi ketika user menginput nilai, maka nilai ini harus disimpan di variabel. Begitu juga di bilangan kedua. Ini juga butuh variabel. Kemudian saat kita menghitung hasilnya, hasil tersebut biasanya akan kita simpan di variabel yang lain. Jadi kita butuh 3 variabel untuk melakukan 4 instruksi ini. Variabel pertama untuk menampung bilangan pertama, variabel kedua untuk menampung bilangan kedua, dan variabel ketiga untuk menampung hasil dari penjumlahan dua bilangan ini. Jadi proses pertama itu sebenarnya adalah membuat variabel. Jadi nama variabelnya langsung saya tentukan di sini. Bilangan 1, kemudian bilangan 2, dan yang terakhir adalah hasil. Oke, jadi seperti ini. Untuk membuat variabel di Flowgorithm itu kita bisa menggunakan yang namanya declare. Jadi untuk menambahkan simbol kita tinggal klik saja tanda panah ini. Kemudian kita klik simbol declare atau deklarasi. Jadi untuk membuat variabel kita tinggal klik 2 kali. Kemudian di sini kita tulis saja nama variabelnya. Dan jika variabelnya ada banyak tinggal dipisah dengan koma. Jadi variabel pertama namanya bilangan 1 atau saya singkat bil1. Kemudian bilangan 2 atau saya singkat bil2, koma, kemudian hasil. Jadi di sini saya membuat 3 variabel namanya bil1, bil2, dan hasil. Oke. Kemudian setelah itu untuk mengambil bilangan pertama kita bisa menggunakan simbol input. Jadi yang ini. Simbol input ini seperti yang saya jelaskan tadi, kita butuh variabel untuk menampung input dari user. Jadi kita tinggal klik 2 kali, kemudian kita tentukan di sini atau kita tulis di sini variabel apa yang akan menampung input dari user ini. Oke, input pertama akan saya simpan di variabel bil1.
Jadi di sini tinggal tulis build 1. Kemudian kita buat lagi input yang selanjutnya karena memang di sini ada 2 input. Kita klik lagi tanda panah yang di sini. Klik input, kemudian kita tentukan input yang kedua ini mau disimpan di variabel apa. Saya tulis di sini build 2. Oke, sudah. Langkah ini sudah. Kemudian kita akan hitung hasil penjumlahannya. Untuk proses, kita bisa menggunakan simbol assign atau penugasan. Jadi tinggal klik 2 kali. Kita tulis di sini untuk ekspresinya atau proses yang akan dilakukan. Proses yang akan dilakukan adalah menjumlahkan bilangan pertama dan bilangan kedua. Jadi build 1 plus build 2. Dan penugasan ini butuh variabel untuk menyimpan hasilnya. Jadi di sini kita tulis variabel apa yang akan menampung hasil dari penjumlahan ini. Jadi di sini kita masih punya variabel hasil. Jadi tinggal ditulis saja variabel hasil, kemudian oke. Kemudian yang terakhir adalah menampilkan hasil dari penjumlahan tadi. Oke, di sini bisa kita klik lagi, kemudian kita klik simbol output. Kemudian untuk menampilkannya, kita tinggal klik 2 kali dan tulis variabel apa yang akan ditampilkan nilainya. Oke, tinggal klik OK. Jadi di sini pada output ini kita akan menampilkan nilai dari variabel hasil. Oke, sekarang kita coba jalankan. Jadi di sini kita diminta untuk menginput atau menulis bilangan pertama, contoh 2, enter. Kemudian 4, enter. Kemudian outputnya adalah 6. Oke, kalau kita mau menjalankannya lagi, tinggal klik run. Kemudian 5 contohnya, enter 7, hasilnya 12. Jadi seperti itu. Jadi gunanya deklarasi untuk membuat variabel, kemudian input ini untuk mengambil nilai dari user, kemudian penugasan ini untuk menyimpan hasil atau menyimpan nilai ke variabel tertentu, dan output untuk menampilkan hasil atau teks untuk user. Oke, untuk menyimpan flowchart ini kita bisa klik save saja. Kemudian di sini mungkin kita bisa buat folder baru. Namanya Flowgorithm. Oke, saya kasih nama 1 kalkulator. Kemudian enter. Jadi ini kalau kita close, kemudian kalau kita ingin membukanya kembali, kita tinggal masuk ke folder yang tadi. Jadi ini folder Flowgorithm, kemudian kita klik 2 kali filenya, maka file tersebut akan terbuka kembali. Oke, mungkin itu saja pengantar tentang Flowgorithm. Untuk lebih detailnya kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.